Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya dan kelompok 2 ingin memberi apresiasi kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan atau memaparkan tentang fasilitas publik Taman Nostalgia Kupang. Sebelumnya, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang review aplikasi pembangunan perkotaan di Indonesia fasilitas publik Taman Nostalgia Kupang milik kelompok 3. Kelompok 2 itu sendiri beranggotakan yang pertama ada Kofiatul Karima, ada Fani Ramasari, ada Safira Rizky, ada Sonia Dwi Katresna, ada Hafiz Eka, ada saya sendiri, M. Farhan Haidar, dan yang terakhir ada Rafil Eka Nugraha. Dalam pemaparan kita kali ini, itu ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada pemahaman, ada kritikan dan masukan dari kelompok 2, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh kelompok 2, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pemahaman terkait Taman Nostalgia itu sendiri, untuk poin pertamanya itu, yang pertama, letak Taman Nostalgia yang strategis, yaitu berada pada pusat kota yang bertepatan pada kawasan pusat pemerintahan dan bisnis menjadi latar belakang dibangunnya Taman Nostalgia ini. Jadi, karena letak taman tersebut itu berada pada kawasan yang perkembangannya itu cukup padat, yaitu berada di sekitar kawasan yang penduduknya itu padat, terus dekat dengan gedung pemerintahan dan juga kantor pemerintahan, itu juga jadi latar belakang kenapa taman ini dibangun di kawasan tersebut. Nah, hal ini juga menjadi harapan agar taman ini menjadi ruang publik bagi masyarakat sekitar sana. Yang kedua, Taman Kupang awalnya itu merupakan ruang terbuka hijau berupa hutan yang kemudian dialihfungsikan dan dikelola atau dibangun menjadi Taman Nostalgia ini. Dan yang ketiga, penambahan taman ini juga berupa simbol perdamaian dari Nusantara. Kenapa simbol perdamaian? Karena di taman ini itu dijadikan sebagai lokasi penempatan monumen Gong Perdamaian Nusantara. Dan yang keempat, pada tahap perencanaan dijelaskan bahwa konsep awal penyediaan taman ini adalah menjadikan taman sebagai paru-paru kota. Lalu pemahaman yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaannya ini masih berjalan tidak mulus gitu karena adanya aksi vandalisme yang dilakukan oleh beberapa oknum. Yang kita tahu bahwa aksi vandalisme ini merupakan suatu hal yang buruk. Lalu yang selanjutnya adalah pengelolaannya merupakan hasil kolaborasi bersama masyarakat, di mana masyarakat ini ikut berpartisipasi untuk menanam bibit pohon di taman tersebut. Yang terakhir adalah pada tahapan pengendalian dijelaskan bahwa Taman Nostalgia ini masih lemah jika dilihat dari sisi lembaga pengelolaan taman kotanya. Selanjutnya ada masukan dari kelompok kami terkait dengan materi Taman Nostalgia. Yang pertama itu sebaiknya lebih diperjelas dan dilengkapi lagi mengenai keorganisasian dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Karena informasi mengenai hal tersebut kurang lengkap dan jelas. Misalnya dalam keorganisasian atau stakeholder itu menambahkan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pembangunan Taman Nostalgia. Kemudian ada poin 2 dan 3 ini yang saling berkaitan, di mana poin 1 pada bagian kerugian itu bukan termasuk kerugian dari pembangunan taman tersebut. Sebaiknya diidentifikasi kembali kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan taman tersebut. Jadi kerugian di poin 1 ini merupakan kurangnya pengawasan operasional dari pemerintah, dan poin 2 ini juga bisa dimasukkan ke hasil pelayanan publik. Selanjutnya, masukan dari kelompok kami itu adanya dalam tahapan upaya penyedia pengelolaan dan pengorganisasian dan pengendalian tidak dijelaskan siapa yang melakukannya atau pelaksanaannya sehingga perlu dilengkapi lagi. Maksudnya di sini dalam penyediaan atau pengelolaan dari Taman Kupang itu sendiri itu belum dijelaskan bahwa dari pihak siapa atau organisasi mana yang mengelola taman itu. Yang berikutnya ada informasi mengenai pembiayaan kurang dijelaskan secara rinci, bahkan tidak ada, sehingga perlu dijelaskan lebih mengenai jumlah dan sumber pembiaya pembangunan taman nostalgia tersebut. Jadi yang dipaparkan oleh kelompok 3 itu belum memiliki
mengenai pembiayaan. Dari mana pembiayaan pembangunan dari taman tersebut? Apakah dari sumbernya dari pemerintah ataupun sumbangsi dari pihak lain? Yang selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, siapa yang berperan dan bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian itu tidak dijelaskan siapa yang berperan. Kemudian yang kedua, apa alasan utama memilih fasilitas publik tersebut? Dan yang ketiga, apa program atau kajian yang menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri? Jadi kayak pemerintah tuh bikin program atau kebijakan apa di sana, yang kebijakan itu tuh malah bikin pemerintahnya tuh susah gitu, atau kesulitan menghadapi fasilitas publik tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, apa bukti nyata taman ini sudah cukup berkontribusi untuk meningkatkan fungsi ekologi sebagai paru-paru kota. Karena di slide yang hasil pelayanan publik itu dikatakan, di bagian pemerintah itu mengatakan bahwa Taman Nostalgia ini itu mempunyai fungsi untuk meningkatkan ekologi sebagai paru-paru kota. Kemudian yang pertanyaan terakhir itu, sanksi apa yang sebaiknya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melakukan vandalisme? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, satu masalah yang ada di Taman Nostalgia ini adalah vandalisme. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan menurut kelompok kami itu pembangunan Taman Nostalgia ini masih belum bisa dikatakan sebagai pembangunan fasilitas publik yang baik. Karena dari segi dana dan pengelolaannya pun masih belum cukup baik, sehingga perlu adanya perhatian lebih lagi dari pemerintah maupun stakeholder lain dalam penataan maupun pengelolaan Taman Nostalgia Kupang ini. Sekian pemaparan review dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.